Perkenalkan, saya Gracia Yohana Baban sebagai ketua. Dan perkenalkan, saya Lydia Rahmawati sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Relevansi magnet dan dinamo DC atau motor DC penghasil listrik sebagai teknologi atraktif atau hemat kreatif, terbarukan, inovatif untuk menghadapi krisis ekonomi pasca pandemi. Di masa sekarang, Indonesia masih kewalahan untuk menangani COVID-19 yang memakan banyak korban. Setiap harinya, korban virus ini melebihi kapasitas penampungan rumah sakit yang membuat pemerintah mengevakuasi korban COVID-19 ke tempat-tempat umum, seperti kantor-kantor, wisma, dan lain-lain. Pemerintah juga telah berusaha untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mulai dari penetapan pembelajaran siswa-siswi dari mulai PAUD hingga perkuliahan dirumahkan, disusul kembali dengan ibadah di rumah saja, dan masih banyak lagi program-program pemerintah pusat untuk mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia. Dalam situasi dirumahkan akan menyebabkan masyarakat Indonesia krisis pendapatan atau krisis ekonomi. Dan kita sebagai generasi muda bertugas mencari atau menciptakan inovasi-inovasi teknologi untuk memberi keuntungan bagi masyarakat dengan memakai sumber listrik dari rangkaian percobaan magnet dan dinamo bekas dan menghadapi krisis ekonomi, baik di masa pandemi sekarang maupun masa pasca pandemi COVID-19. Dinamo dan magnet adalah hasil penemuan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, termasuk untuk mempermudah manusia melakukan suatu pekerjaan tertentu. Magnet dan dinamo sangat erat kaitannya, meski tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sejarah magnet sungguh panjang dan menjadi benda yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang magnet. Salah satu daftar ilmuwan yang berhasil membuat teori mengenai magnet adalah Plato dan Archimedes. Plato berpendapat bahwa gaya tari dari batuan aneh tersebut disebabkan oleh suatu kekuatan aneh atau kekuatan supranatural. Dan Archimedes, seorang ahli matematika dan seorang fisikawan berkebangsaan Yunani, berpendapat bahwa magnet punya jiwa. Dinamo DC atau motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Motor arus searah sebagaimana namanya menggunakan arus langsung yang tidak langsung. Dinamo memiliki tegangan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kapasitas listrik yang berbeda-beda juga. Motor DC memiliki 3 bagian atau komponen utama untuk dapat berputar. 1. Kutub medan. Kutub medan memiliki kutub utara dan kutub selatan. 2. Karen elektromagnet atau dinamo. 3. Komutator. Hal ini membuat kami melakukan penelitian yang akan didahului dengan menganalisis data. Analisis tersebut berupa informasi yang faktual yang menjelaskan bahwa di era sekarang Indonesia bahkan penjuru dunia sedang krisis ekonomi. Dengan ini, kami melakukan survei berdasarkan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data survei yang dilakukan BPS mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia terfokus pada tahun 2020. Tahun 2010 sampai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi menurun. 2015 sampai 2016 mengalami penaikan, dan dari 2017 sampai 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97%. Jadi kami menciptakan teknologi yang atraktif atau hemat, kreatif, terbarukan, dan inovatif sehingga bisa membantu pemerintah sekaligus memberi keringanan biaya bagi masyarakat Indonesia yang sekarang dilanda oleh pandemi COVID-19. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan teknologi penghasil listrik atau PTL yaitu 1. Dinamo DC sebagai media utama, 2. Dua magnet besar sebagai media utama, 3. Pecahan magnet kurang lebih 12 bagian sebagai media utama juga, 4. Triplek tipis atau CD atau kaset, 5. Kabel listrik, 6. Lampu 10 watt, 7. Gabus atau styrofoam, 8. Lem Alteco atau lem besi, 9. Mur kecil, dan 10. Alat ukur atau penggaris. Cara pembuatannya, 1. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menyediakan alas percobaan agar teknologi tersebut dapat dipindah-pindahkan, sekaligus media untuk menempel benda-benda seperti dinamo DC dan magnet yang akan bersentuhan langsung dengan alasnya. 2. Kemudian diukur diameter pada triplek atau kaset CD dan sesuaikan dengan jarak antara kedua magnet utama. 3. Ambil kedua magnet yang sudah tersedia dan sudah dilakukan penyesuaian terhadap diameter triplek atau kaset CD yang digunakan.
4. Setelah itu tempel magnet yang ukurannya sudah disesuaikan tadi dengan pemisah lain. Misalnya bisa dengan kayu kecil. 5. Setelah kedua magnet tertempel, letakkanlah dinamo tersebut tepat di tengah-tengah magnet, lalu tempel. 6. Usahakan dinamo tertempel dengan baik. Kemudian posisikanlah kaset CD atau triplet yang sudah punya lubang. Namun sebelumnya, masukkan mur berlubang kecil agar perputaran kaset oleh dinamo tersebut tidak terganggu dan akan mengurangi kecepatan berputar apabila kaset CD atau triplet bersentuhan langsung dengan bagian atas dinamo DC. 7. Setelah itu, tempelkan pecahan magnet tersebut di setiap pinggir kaset atau semakin banyak pecahan magnet yang digunakan akan semakin baik. Dengan menggunakan lem Alteco atau lem besi, usahakan agar magnetnya tertempel dengan baik. 8. Kemudian ambil kabel yang sudah disediakan dan hubungkan dengan dinamo DC dan lampu percobaan. Biasanya pada dinamo DC sudah tersedia kabelnya dan tinggal menghubungkannya dengan lampu percobaan. Lampu yang digunakan bisa berbeda-beda daya, namun disesuaikan dengan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan. 9. Ingat kembali bahwa kabel listrik yang digunakan harus sesuai. Apabila terjadi kesalahan terhadap pemakaian kabel, maka percobaan tersebut otomatis gagal. 10. Hubungkan kabel yang sudah tersambung dengan dinamo DC tadi ke lampu percobaan yang sudah digunakan. Setiap lampu memiliki sambungan kabel listrik untuk bisa mendapatkan arus listrik dari sumbernya. 11. Kemudian berikan sedikit dorongan terhadap kaset atau CD atau triplet yang sudah dibuat magnet di setiap pinggirannya. Apabila percobaan tersebut masih belum bereaksi atau gagal, maka cek kembali karena pasti ada kesalahan dalam merangkaikan kabel listrik antar dinamo DC dan lampu percobaan. 13. Tidak perlu buru-buru karena akan butuh ketelitian untuk mencapai keberhasilan dalam percobaan ini. Estimasi biaya atau rincian pengeluaran dalam pembuatan TPL ini. Alat dan bahan dinamo DC atau meter DC estimasi biaya 30.000. Magnet 10.000, triplek tipis atau CD atau kaset 5.000, kabel listrik 5.000, lampu 10 watt 10.000 sampai 20.000, gabus atau styrofoam 5.000 sampai 8.000, lem Alteco atau lem besi 10.000 sampai 15.000, mur kecil 5.000 sampai 7.000. Total pengeluaran maksimum 90.000 dan pengeluaran minimum 30.000. Dapat disimpulkan bahwa rangkaian percobaan antara magnet dan dinamo sebagai bahan utama dapat dijadikan teknologi penghasil listrik atau TPL yang atraktif atau hemat, kreatif, terbarukan, inovatif. Dengan adanya TPL ini, maka akan mempermudah manusia untuk menutup krisis ekonomi baik di era pandemi sekarang maupun pasca pandemi COVID-19. Demikian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.